semua baik kan? Puji Tuhan, kita sehat, kita kuat, itu semua karena berkat Tuhan. Nah teman-teman, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan lagu pujian kita hari ini dengan judul lagu Bapa Engkau Baik. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh sangat baik buat kami semua. Tuhan, hari ini kami akan mulai ibadah kami. Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan juga Tuhan yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah teman-teman, karena semuanya sehat, kita akan menyanyikan lagu pujian kita hari ini dengan semangat dan penuh sukacita. Nah teman-teman, lagu pujian kita hari ini adalah Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang menang.
Puji Tuhan, haleluya. Nyanyian kita tadi berkata, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan kita, Tuhan yang tidak berubah. Hari ini Rambut Ceria, tema kita adalah ada kuasa dalam nyanyian. Sebab Tuhan hadir di dalam pujian, Tuhan senang mendengar pujian kita, dan kuasa Tuhan dinyatakan lewat nyanyian pujian kita bagi Tuhan. Nah, bernyanyi itu adalah ekspresi ataupun ungkapan sukacita seseorang ketika dia bergembira, ketika dia mendapat hadiah. Ekspresi ataupun ungkapan itu adalah bernyanyi. Ya, perasaannya, sukacitanya diungkapkan lewat nyanyian. Dan nyanyian kalau diarahkan menyanyi mengagungkan Tuhan, seperti Allah sanggup melakukan segala perkara, kita sedang memuji Tuhan, atau Tuhan Yesus baik, kita juga sedang memuji Tuhan. Nah, nyanyian-nyanyian yang seperti ini adalah nyanyian yang ungkapan ibadah kita kepada Tuhan, nyanyian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab pengagungan, penyembahan kita naikkan kepada Tuhan. Nah, judul kita tadi ada kuasa di dalam nyanyian, ataupun ada kuasa di dalam pujian. Jadi pujian atau nyanyian itu adalah ekspresi sukacita. Dan sering misalnya ada seorang anak rambut ceria tiba-tiba dapat surprise, ya. Dia selama ini sudah mengidamkan, menginginkan dapat sepeda, tiba-tiba sampai di rumah, surprise, dapat sepeda. Hatinya pasti senang. Ada yang diekspresikan dengan lompat-lompat, ada yang diekspresikan dengan tepuk tangan, ada yang lari-lari. Tetapi juga setelah beberapa ini ada juga setelah udah pegang barangnya, dia berjalan ke sana ke sini, kadang-kadang orang menyanyi, ya. Sebab hatinya senang. Terekspresi hati yang senang lewat nyanyian. Nah, nyanyian bisa membuat orang sedih karena misalnya lagu yang sedih. Nyanyian juga bisa membuat seseorang bersemangat. Misalnya ketika bapak-bapak tentara, ketika mereka latihan baris berbaris, mereka dipanas terik ataupun belum panas karena perjalanan yang panjang, mereka sambil menyanyi. Wah, sehingga mereka terbakar semangatnya. Coba kalau diam-diam saja, wah, mereka pasti akan lebih cepat lelah. Tapi nyanyian membuat orang semangat. Apalagi nyanyiannya adalah nyanyian semangat, pasti orang itu akan ke bawah bersemangat. Sebab itu di Alkitab kita ada ayat yang luar biasa. Om Sandra akan bacakan bagi kita semua dalam Mazmur pasal yang ke-150 ayat yang pertama dan seterusnya. Om Sandra bacakan bagi kita semua firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Tuhan senang mendengar pujian kita, apalagi pengagungan kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah sempurna. Tuhan itu sudah maha segalanya, jadi dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Tetapi kita sebagai umat ciptaannya, dia yang sudah memberi kehidupan bagi kita, kalau kita memuji Tuhan dan mengagungkan kebesarannya, Tuhan sangat senang. Tuhan hadir di sana. Tuhan bersuka cita melihat pujian kita. Ada cerita di Alkitab yang dimana Rasul Paulus dan Silas, mereka satu kali
dimasukkan ke dalam penjara karena mereka beritakan Injil. Mereka doakan seorang yang dirasuki oleh roh tenun, didoakan terlepas. Dan kemudian karena orang tersebut lepas dari roh itu, malah Paulus dan Silas dipenjarakan. Sebelum dipenjara, Paulus dan Silas ini dicambuki terlebih dahulu. Dan kemudian ditaruh di dalam penjara yang paling tengah, dipasung di sana, terikat tangannya, dan mereka masuk ke sel yang paling dalam. Namun di malam hari, Paulus dan Silas walaupun kesakitan, walaupun di penjara, yang seharusnya orang di penjara itu kan gak enak, harusnya sedih atau aduh sakit. Ternyata Bapak Paulus, Rasul Paulus dan Silas, mereka tidak bersungut-sungut, tidak menangis terus, tidak kecewa, tapi mereka bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Mereka bersukacita karena bukan masuk penjara, tetapi ingat Tuhan baik. Sebab itu di penjara pun, di dalam situasi yang tidak enak, di situasi yang tidak baik, tapi hati mereka memuji Tuhan. Di tengah malam hari mereka menyanyi, memuji Tuhan. Kalau pakai lagu kita tadi, Allah sanggup. Kalau pakai lagu kita, atau kalau pakai lagu sekarang, Tuhan Yesus baik. Wah, jempol diangkat. Atau mungkin lagu kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Bisa saja, Semua nyanyian itu bisa dinaikkan kepada Tuhan. Dan sementara mereka menyanyi, memuji Tuhan, anak-anakku semua, ternyata terjadi gempa bumi di penjara itu. Dan sel-sel penjara, pintu-pintu penjara terbuka. Dan rantai mereka juga ikut terlepas. Wah, mereka bebas. Tetapi mereka tidak melarikan diri. Justru kepala pengawal penjara itu yang ingin bunuh diri, justru mereka berkata, "Stop, jangan bunuh diri. Kami semua masih ada di sini." Dan kemudian Paulus dan Silas menceritakan tentang Yesus kepada kepala penjara. Kalau engkau ingin selamat, percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan, mendapat hidup yang kekal. Dan puji Tuhan, kepala penjara dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Wah, kita lihat Tuhan hadir dengan hadirnya gempa di sana, dan pintu-pintu penjara terbuka, rantai lepas, dan kepala penjara juga jadi percaya kepada Tuhan. Jadi, mari anak-anakku semua hari-hari ini, penuhi hati kita dengan syukur, penuhi mulut kita dengan nyanyian, jangan dengan persungutan, jangan dengan rewel, ngomel-ngomel sama mamahnya, ngomel-ngomel sama papahnya, karena makanan yang kurang enak misalnya. Jangan, tapi bersyukur kepada yang Tuhan berikan, yang Tuhan buat dalam hidup kita, dan menyanyi, memuji Tuhan di rambut ceria, di rumah atau dimanapun. Gunakan mulut kita, tangan kita untuk menyanyi, memuji Tuhan, dan hati kita menyembah Tuhan. Tuhan senang, Tuhan hadir, dan ada kuasa di dalam nyanyian, sehingga kuasa Tuhan hadir akan membebaskan kita. Jadi jangan hanya waktu senang kita menyanyi, tapi waktu sulit, waktu ada masalah, nyanyilah, sehingga Tuhan hadir dan menolong kita semua. Puji Tuhan, ada kuasa di dalam nyanyian. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita tutup acara kita dalam doa pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami sangat bersyukur. Tuhan kami, Tuhan yang berkuasa. Tuhan kami, Tuhan yang senang menerima pujian sembahan kami. Karena Engkau layak menerima semua itu Tuhan. Biarlah Tuhan mengajar kami dari sejak kecil. Kami suka menyanyi, mengagungkan Tuhan. Sehingga kami semakin dekat, kami mengalami keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa lewat pujian kami. Ada kuasa di dalam nyanyian kami karena Tuhan senang.
dan Tuhan hari. Terima kasih, berkat Tuhan ada di atas setiap hidup kami. Kami akhiri acara ini, kami bersyukur dan alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu Rabu Ceria berikutnya.